Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang posisi objek pada bidang. Silakan dibuka bukunya. Nah, di sini salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi objek adalah membuat petak-petak persegi sehingga membentuk baris dan kolom. Nah, ini ya, petak-petak seperti ini. Untuk kolom diberi nama A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan untuk baris itu diberi nomor mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian silahkan disimak pada kegiatan siswa halaman 52. Di situ ya, yang nomor 2. Tentukan nama objek dengan pasangan berurutan berikut berdasarkan gambar 2.3 yang telah kalian lengkapi. Yang ini ya, kalian lengkapi ya yang di buku kalian. Yang pertama itu K3. K3 itu siapa? Nah, ini lanjutkan J, K. Nah, habis J kan K. K3 berarti K ke atas sebanyak 3, barisnya 3. Berarti dia siapa? K3 itu perpustakaan. Gitu ya. Kemudian kalian cari yang G9, Q5, dan seterusnya. Kemudian yang untuk nomor 3, tentukan pasangan berurutan untuk posisi objek-objek berikut. Yang pertama yang ditanyakan hotel. Di mana hotel? Oh, di sini hotel. Nah, di sini pasangan berurutan siapa? Oh, di sini C. C berapa? Ini lanjutkan ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti hotel terletak di C11. Kemudian untuk mall, masjid, dan seterusnya kalian cari sendiri ya. Dilengkapi di kegiatan siswanya. Kemudian selanjutnya ada sistem koordinat kartesius. Di sini, nih, perhatikan gambarnya ya. Gambar tersebut dilengkapi dengan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal yang ini ya, yang mendatar itu sumbu horizontal disebut sebagai sumbu X, dan sumbu vertikal atau yang tegak itu disebut sumbu Y. Itu merupakan sumbu koordinat. Nah, kedua sumbu tersebut itu akan berpotongan di titik acuan yang merupakan pusat koordinat atau origin yang disimbolkan dengan huruf O. Ini ya, pusat koordinatnya di sini disimbolkan dengan huruf O. Kemudian masih sistem koordinat. Nih, perhatikan gambar 2.6. Letak titik A dapat juga ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O, yaitu nih, lihat A di sini ya. Perhatikan dari O-nya, dari titik O. Berarti dia bergeser 5 satuan ke kanan, ya kan? 5 satuan ke kanan. Berarti koordinat X-nya itu 5. Kemudian menuju titik A-nya berada di atas. Berarti dia berjalan ke atas sebanyak berapa satuan? 4 satuan. Maka koordinat titik A itu 5,4. Kemudian untuk letak titik B itu juga ditentukan dari sini ya, titik O. Kemudian dia berjalan kemana? Oh, ternyata dia ke kiri ya, ke kiri sebanyak berapa satuan? 6. Karena dia ke kiri maka nilainya negatif, jadinya X sama dengan negatif 6. Kemudian titik B-nya ternyata di bawah, maka dia dilanjutkan ke bawah sebanyak 5 satuan. Karena ke bawah maka nilainya juga negatif, maka B itu terletak di koordinat negatif 6, negatif 5. Jadi perlu kalian ingat ya, kalau dia ke kanan berarti positif, kalau jalannya ke kiri berarti dia negatif. Kalau berjalan ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Berjalannya mulai dari titik A acuan ya. Biasakan untuk garis yang mendatar dulu ya, ke kanan atau ke kiri dulu.
Nah, dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang itu dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Nah, makanya kan kita harus ke kanan atau ke kiri dulu karena urutannya X, Y. Di mana X itu disebut sebagai koordinat X atau apsis dan Y disebut sebagai koordinat Y atau ordinat. Dan selanjutnya kuadran pada bidang koordinat. Sini ya. Kedua sumbu pada koordinat kartesius itu membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian masing-masing kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan ya gambar di sini. Nah, yang pertama, yang A, titik 6,4 itu berada di kuadran 1, di mana X-nya positif, Y-nya positif, itu berarti kuadran 1. Kemudian yang B, negatif 5,3 itu berada di kuadran 2, di mana X-nya itu negatif 5 ya, dan Y-nya positif, itu kuadran 2. Kalau kuadran 3, keduanya negatif nih. Negatif 4, negatif 4 itu berada di kuadran 3, di mana koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya juga negatif. Sedangkan untuk kuadran 4 itu di sini 5, negatif 3. Kuadran 4 itu X-nya, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Pahami ya di sini ya. Kuadran 1 berarti X positif, Y positif. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Dan di sini pada contoh soal ya, halaman 56, tentukan koordinat titik A dan B pada gambar berikut. Nah, titik A di sini. Nah, pertama dari titik pusat ya. Nih, di sini dari O. Dia berjalan ke kiri. Sebanyak berapa satuan? 5. Maka di sini negatif 5 karena ke kiri. Kemudian menuju ke atas atau bawah? Ternyata A-nya di atas. Berarti dia berjalan 4 satuan ke atas. Karena atas berarti dia positif. Maka titik A koordinatnya negatif 5,4. Kemudian yang B. Nih, titik B di sini berarti dia berjalan ke kanan. Sebanyak berapa satuan? 5 satuan. Karena dia ke kanan, maka nilainya positif. Kemudian menuju B, berarti dia turun. Sebanyak berapa satuan? 3. Karena dia turun, maka nilainya negatif. Jadinya 5, negatif 3 koordinatnya. Begitu ya. Kemudian yang contoh yang kedua, gambarlah bangun PQRS dengan P-nya negatif 5,3, Q-nya negatif 2, negatif 6, R-nya 4, negatif 4, dan S-nya 1,5. Kemudian ditanyakan berbentuk apakah bangun PQRS? Nah, di sini kalian menentukan dulu P, titik P, negatif 5,3. Nah, karena di sini negatif 5, berarti dia ke kiri sebanyak 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian 3. Kalau 3 berarti kan karena dia positif, berarti dia jalannya ke atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Maka titik P di sini negatif 5,3. Kasihlah titik di sini. Titik P negatif 5,3. Kemudian Q negatif 2, negatif 6. Negatif 2 berarti dia kan ke kiri karena negatif. 1, 2 di sini. Sampai 2 ya. Kemudian negatif 6 berarti dia turun karena negatif sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata titik Q berada di sini, di bawah ya. Q negatif 2, negatif 6. Dan untuk RS dilanjutkan, kemudian tarik garis ya dari masing-masing titik. Ternyata bangunnya berbentuk persegi panjang. Bisa ya. Selanjutnya untuk kuadran pada bidang koordinat. Di sini gambarlah titik K, L, M, N pada bidang koordinat. Kemudian tentukan titik manakah yang berada masing-masing di kuadran 1, 2, 3, dan
4. Nah, di sini berarti pokoknya yang depan itu pasti X, yang belakang itu Y. Karena koordinat itu X, Y. Berarti yang depan itu pasti X, yang belakang Y. Berarti ketika koordinat X-nya negatif 6, koordinat Y-nya 3, maka dia berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kemudian kalau titik L 4, negatif 3, berarti dia berada di kuadran berapa? Di kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti titik M 2,0. 2,0 ini berada di kuadran berapa? 0 itu ikut negatif apa positif? 0 ya, 0 ya. Maka untuk titik M 2,0 dia tidak berada di kuadran manapun ya. Paham ya? Nah, kemudian NP, titik N itu berada di kuadran 1 dan P berada di kuadran 3. Selanjutnya, tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Di sini ada gambar 2.8. Titik A, B, C, D, E itu terletak pada garis G1 nih. A, B, C, D, E. Jarak titik A, B, C, D, E terhadap sumbu X selalu sama, 4 satuan kan? A ke X 4 satuan, B ke X 4 satuan, C ke X 4 satuan, D ke X 4 satuan. Begitu juga yang E ke X juga 4 satuan. Nah, di sini karena jaraknya terhadap sumbu X itu selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 itu sejajar dengan sumbu X. Begitu juga untuk garis G2 ya, dia juga sejajar dengan sumbu X. Perhatikan di sini, P terhadap X 5 satuan, Q terhadap X 5 satuan, R terhadap X juga 5 satuan, S terhadap X juga 5 satuan. Maka dapat dikatakan garis G2 itu juga sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang kedua tentang garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Di sini garis KLM itu melalui titik P 1,2 di sini ya. Nah, ini kan garis M melalui ini, garis L juga melalui titik P, garis K juga melalui titik P. Ketiga garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, di sini garis K memotong sumbu X di mana nih K? Memotong sumbu X di 3,0. Kemudian di sumbu Y-nya 0,3. Garis L itu melalui titik pusat koordinat 0,0. Kemudian garis M itu memotong sumbu X di titik berapa? Negatif 2,0. Maka di sini garis KLM itu merupakan garis berpotongan dengan sumbu koordinat, tidak sejajar ya. Ya, sekian pertemuan hari ini. Semoga membantu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.